Ya, pada saat ini saya akan membahas tentang soal bilangan bulat dalam penerapan sehari-hari. Di dalam soal matematika, kadang kita menemukan soal yang ditulis biasa, dalam arti dalam bentuk persamaan biasa, tetapi ada juga soal-soal yang ditulis dalam soal cerita. Ya, pada pembahasan saat ini, saya akan banyak mengupas soal cerita yang berhubungan dengan bilangan bulat. Mari kita mulai. Ya, adik-adik bisa lihat di video, ada sebuah kasus seperti ini. Ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Ia sedang melangkah kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik nol. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Tuliskanlah pernyataan di atas dengan garis bilangan. Prinsip pertama yang harus kita kuasai yaitu kita memahami kata kuncinya. Ya, kalau dalam soal cerita ini melangkah ke depan berarti positif. Kalau melangkah ke belakang berarti negatif. Itu prinsipnya. Kita mau belajar menyelesaikan bersama-sama. Langkah pertama, kita buat garis bilangan. Penyelesaiannya sebagai berikut. Langkah pertama, Udin berdiri di titik nol. Langkah yang kedua, Udin melangkah ke depan sejauh 4 langkah. Ke depan berarti ke arah positif. Dihitung 1, 2, 3, 4. Ya, Udin menginjak di angka 4. Langkah ketiga, Udin melangkah lagi 5 langkah ke depan, berarti arahnya ke positif. Dari angka 4 melangkah 5 langkah, jatuh di angka 9. Pernyataan di atas dapat ditulis yaitu 4 ditambah 5 sama dengan 9. Mudah kan adik-adik? Untuk contoh kedua, coba hitung soal berikut. Negatif 8 ditambah 4 sama dengan berapa? Negatif 8 artinya bilangan tersebut mundur 8 langkah ke belakang. Yaitu Udin berdiri di angka negatif 8. Langkah kedua, penjumlahan artinya menghadap ke arah yang tetap. Maksudnya gini, kalau soalnya diganti pengurangan, artinya Udin berbalik arah. Oke, paham ya adik-adik? Selanjutnya, langkah ketiga, bilangan 4 atau positif 4 artinya bilangan tersebut maju 4 langkah ke depan. Akhirnya kita temukan Udin berdiri di titik mana adik-adik? Udin berdiri di titik negatif 4. Jadi hasil dari negatif 8 ditambah 4 adalah negatif 4. Untuk memahami lebih lanjut, kita mau belajar beberapa soal cerita yang saya pandu secara langsung. Seseorang mampu menggali sumur hingga kedalaman 10 meter di bawah permukaan tanah. Prinsipnya sebagai berikut. Kalau di bawah permukaan berarti artinya negatif. Sedangkan kalau ada soal di atas permukaan berarti artinya positif. Kalimat di atas dapat ditulis negatif 10 meter. Mudah kan? Oke, selanjutnya
Lengkapi pernyataan berikut caranya dengan menuliskan bilangan bulat yang sesuai. Pernyataan A, pada malam hari suhu Kabupaten Puncak mencapai 1 derajat Celcius di atas 0. Suhu Kabupaten Puncak adalah positif 1 derajat Celcius. Paham ya? Pernyataan yang B, pusat gempa di Kota Padang terletak 20 meter di bawah permukaan air laut. Pusat gempa di Kota Padang adalah negatif 20 meter. Paham ya? Selanjutnya pernyataan yang C, pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara terbang pada ketinggian 100 meter di atas permukaan laut. Ketinggian pesawat tempur itu adalah positif 100 meter. Alasannya kenapa? Karena di atas permukaan laut. Nomor 2. Penyelam berenang pada kedalaman 45 meter di bawah permukaan air laut. Kedalaman penyelam adalah negatif 45 meter. Mudah kan menjawabnya? Oke, saya percaya dari apa yang saya jelaskan tadi, adik-adik sudah bisa menguasai dan memahaminya. Pada video yang terakhir ini, ada 3 soal yang bisa dikerjakan adik-adik untuk lebih lagi mendalami tentang penjumlahan bilangan bulat. Dan saya percaya apa yang adik-adik pelajari dapat adik-adik pahami dengan baik sehingga adik-adik bisa mengerjakan 3 soal yang saya berikan. Terima kasih. Selamat mencoba dan mengerjakan. Salam sukses.